Nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita ditemukan kembali dalam kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur untuk mengingat perjamuan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan yang sudah mati buat kita. Layaklah segala bangsa sujud datang menyembah Tuhan. Terima kasih buat kelayakan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Katakan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan penuh kesungguhan kita kembali naikkan pujian ini dari awal. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Dia telah mati menggantikan kehidupan kita. Dan Dia mencurahkan darah-Nya untuk menebus setiap kita, untuk tebus dosaku. Dengan penuh kebanggaan kita bangkit berdiri bersama-sama. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Lagi katakan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh Engkaulah Tuhan kami, sungguh Engkaulah Yesus kami. Sama-sama serukan. Oh, 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 bersama-sama katakan oh, oh,
buat kelayakan yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa hati kami bersyukur Tuhan buat kelayakan yang Tuhan beri bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul menghampiri Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dengan keberanian yang dari Tuhan. Karena Engkau sudah membenarkan kami Tuhan. Beracaralah dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk memuji meninggikan Tuhan sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersyukur, berterima kasih buat pertolongan Tuhan. Amin. Kita sama-sama bersuka cita. Katakan biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Bab nama-Mu besar, bab nama-Mu mulia, oh semesta yang benar memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Katakan dari awal pujian ini, biar segala yang bernafas Tuhan, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Bab nama-Mu besar, bab nama-Mu mulia, memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Katakan bersorak-sorai, bersuka cita. Orang bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, oh dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Katakan biar segala yang bernafas. Mari sama-sama saya jemput kami berdiri jemaat Tuhan. Kita narikan pujian ini, sebab nama Tuhan besar, nama Tuhan mulia, mulia. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, sukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang, katakan puji Dia, puji Dia dengan tarian, oh dengan nyanyian. Kita semua datang, katakan puji Dia dengan tarian, puji Dia dengan tarian, oh dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia.
percaya kita ada di tempat ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab nama Tuhan besar, namanya mulia, membuat kehidupan kita tidak lagi sama lagi. Hidupku takkan sama Tuhan karena Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami itu. Memuji dan menyenangkan Tuhan karena Dialah satu-satunya, Dia Allah dan sumber kekuatan kita, sumber dari segalanya. Terus memuji mengagungkan Tuhan, sama-sama katakan pujian ini. Engkaulah satu-satunya, Engkaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Engkau kebenaran Tuhan, Engkau kebenaran selalu ku pegang. Engkau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah membuat kehidupan kita tidak akan sama lagi. Maka itu naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Engkaulah satu-satunya, Engkaulah satu-satunya. Dia menjadi sumber dari segalanya. Engkau kebenaran yang pegang. Engkau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi alasan kita, Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Kaulah alasan untukku. Sama-sama katakan kita mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Katakan Kaulah alasan, Engkau alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. Katakan lagi Kaulah alasan, Engkaulah alasan untuk kami hidup, untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Tuhanku
Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat hidup kita tidak akan sama lagi. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi hidup kita, memberi hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia lebih tahu, bahkan Dia lebih sanggup untuk menata kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih Tuhan selalu melingkupi dan menerangi langkah kami Tuhan. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang katakan Kau lebih sanggup. Kami berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang kami bersyukur Tuhan, kami teramat percaya bahwa Engkau lebih tahu Tuhan, Engkau lebih sanggup untuk menolong setiap kami, untuk memulihkan setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah membenarkan kami Tuhan lewat karya-Mu di kayu salib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami berserah, kami percaya Tuhan. Hanya Pujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Kami berkata dari hati kami dengan penuh kesungguhan,
Angkat tangan kepada Tuhan. Tahu terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus. Lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Dia lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Yesus penolong yang selalu setia Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu ada beserta kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tahu yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kami percaya saat pagi hari ini Engkau melihat kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan waktu kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami telinga seorang murid, Kau memberikan hati kami Tuhan yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, Roh Kudus turun atas hamba-Mu, dan apapun yang akan disampaikannya Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan, dan terlebih akan membangun iman kami, untuk kami boleh lebih lagi dewasa akan pengiringan kami kepada Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita sehat, bahkan kita ada di rumahnya, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Sekalipun Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, tapi saya berharap prokes tetap dipatuhi. Bapak Ibu Saudara tetap memakai masker dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara mencuci tangan dengan bersih, ya, menjaga jarak bukan hanya di gereja, tapi dalam hidup keseharian kita. Mengapa? Lebih dari supaya tidak sakit, tapi supaya kita bisa beribadah terus di rumah Tuhan. Amin. Dan inilah tujuannya. Ini tujuan yang benar. Bukan sekedar tidak sakit dan bisa bekerja, tapi supaya tidak sakit dan kita semua
bisa beribadah di rumahnya sebagaimana kehendak Tuhan. Amin. Dan pagi ini saya berhadapan dengan jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jemaatnya mengasihi Dia. Puji Tuhan. Pagi ini saya memberi judul firman Tuhan, jemaat yang berhikmat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, jemaat yang berhikmat. Hikmat itu kesanggupan yang datang dari Tuhan. Ya, untuk bisa melihat bahkan menyelesaikan segala sesuatunya. Hikmat tidak diperoleh hanya di bangku pendidikan, bahkan hikmat Tuhan yang dimaksud. Saudara-saudara, mungkin kita hanya sekolah tidak terlalu tinggi, tapi hikmat Tuhan bisa menjadi milik kita. Satu kemampuan dari Tuhan asalnya untuk kita bisa melihat persoalan, keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa terjadi dari sudut pandang, dari perspektif Allah, dan kita sanggup menyelesaikannya oleh hikmat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Pengkhotbah pasal 8 ayat 1. Pengkhotbah 8 ayat 1 berkata demikian. Siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, hikmat Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ayat itu berkata akan menjadikan wajah kita bercahaya. Membuat wajah Bapak Ibu Saudara dan saya bersinar. Dan berubahlah kekerasan wajahnya. Saudara-saudara, hilanglah kerut dahinya. Saudara-saudara, itu bicara tentang ketakutan, kebingungan, kepanikan yang membuat dahi kita dikerutkan. Hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihatlah betapa pentingnya hikmat Tuhan untuk kita manusia. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengerti segala sesuatu yang terjadi. Sekali lagi, dari sudut Allah, dari sudut Tuhan dan firman-Nya. Dan itu akan membuat wajah kita bersinar, bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Bisa berkata amin? Lihat kanan kirinya, kan bersinar, bercahaya. Ya, ada kesukaan Tuhan. Bersinar, sebab kita punya hikmat. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Mazmur 119 ayat yang ke-98 sampai 100 Bapak Ibu sudah bisa perhatikan. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana, kata yang sama dengan berhikmat, daripada musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa hikmat Tuhan juga berasal dari firman-Nya. Firman Tuhan membuat Bapak Ibu Saudara dan saya lebih bijak, lebih berakal budi, lebih mengerti dari yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita membuat kita bercahaya, sebab kita memandang semua yang terjadi dalam hidup ini dari sudut pandang ilahi. Kita selalu kembali kepada firman-Nya. Ada saat-saat di mana kita sedang diperhadapkan dengan ketakutan.
Tapi secepatnya hikmat Tuhan berkata, jangan takut, aku sertamu. Amin. Dan itu akan membuat kita bercahaya. Itu akan membuat kita tenang. Kalau boleh bersaksi Bapak Ibu Saudara, beberapa jemaat bertanya, mau deket mantu kapan hari? Dikduk enggak? Saya berkata sungguh sampai bahkan hari ini, saya tidak dikduk. Mengapa? Sebab dari awal-awal waktu, dari jauh-jauh hari begitu sudah tahu rencana ini, saya selalu berkata, Tuhan, jauh-jauh hari saya berdoa sebab saya percaya Engkau sanggup. Itu yang membuat saya tenang. Jauh-jauh hari saya berdoa dan selalu berdoa. Mengapa? Sebab saya tahu bahwa saya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Sepertinya saya sedang berkata, Tuhan tanggung jawab. Sebab sudah jauh-jauh hari saya berdoa. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita minta hikmat Tuhan. Sehingga kita bisa melihat semua yang terjadi dari kacamata firman-Nya. Dan itu akan membuat Bapak Ibu Saudara dan saya adalah Yesus sendiri. Kalau benar Yesus ada dalam kita. Saudara-saudara, Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal, Dia yang akhir. Dia nggak pernah berhenti di tengah jalan untuk setiap rencana yang sempurna. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang cinta Dia, Dia akan menyelesaikannya sebab Dia yang akhir juga. Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia ada kelegaan. Di dalam Yesus ada pertolongan. Masakan tidak membuat wajah Bapak Ibu Saudara bercahaya. Harusnya bercahaya. Sebab ada Yesus. Ada Yesus di hati Bapak Ibu Saudara? Ada? Cuma 3. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Kalau Dia ada, sungguh setiap orang bisa takut. Bisa. Tapi tidak perlu tinggal di rumah yang namanya ketakutan dan menetap di sana. Sebab katanya ada Yesus. Tapi bukan berarti kita sembrono Bapak Ibu Saudara. Tadi di awal saya berkata patuhi prokes. Jadi apalagi ada Yesus. Kalau sampai tidak bercahaya, kalau sampai kerudahi, artinya kita hidup dalam ketakutan yang membayang dan seterusnya. Baiklah kita mau bertanya, apakah benar Yesus ada dalam kita? Tidak seharusnya. Bapak Ibu Saudara dan saya, yang ada Yesus, yang adalah hikmat itu, tidak membuat kita punya wajah tak bercahaya. Apalagi ada, bahkan penuh dengan minyak Roh Kudus yang membuat muka berseri-seri, kata Mazmur 104 ayat 15. Saudara-saudara lihat persoalan dan keadaan dunia ini dari sudut pandang rohani. Dari apa yang Tuhan katakan dan bukan manusia katakan. Sebab hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tidak ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh kata orang. Apalagi kita ada bahkan penuh dengan minyak Roh Kudus. Yesaya berkata bahwa Roh Kudus saat memenuhi Bapak Ibu Saudara dan saya seperti tempat perhentian. Saat Bapak Ibu Saudara waktu penuh Roh Kudus untuk pertama kali, ini doktrin yang tidak bisa dibantah. Saat tanda pertama penuh dengan Roh Kudus, lalu kita berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru itu.
itulah tempat ketenangan. Itulah tempat peristirahatan. Kalau sudah ada istirahat di dalam Roh Kudus, ada ketenangan di dalam Roh Kudus. Firman ini berkata benar bahwa yang berhikmat wajahnya berseri-seri, bercahaya. Artinya dia punya pengharapan. Dia punya keyakinan. Tidak sendiri. Ada Yesus. Ada Roh Kudus. Ada firman Tuhan yang menolong kita semua. Kalau ada yang belum penuh Roh Kudus, datanglah mulai hari Kamis nanti di peringatan kenaikan Tuhan. Lalu hari Jumat kita berdoa. Sebab orang yang penuh Roh Kudus tanda yang tidak boleh tidak. Dia berkata-kata dalam bahasa baru dan itulah tempat berhenti. Memang tanda penuh Roh Kudus bukan hanya bahasa roh, tapi itulah tanda pertama. Gak boleh dirubah. Roh Kudus membuat manusia berubah benar, tapi tanda pertama. Seperti Yesaya berkata, waktu kita berlogat ganjil, itulah tempat istirahat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, baiklah kita minta supaya hikmat Tuhan tinggal dalam kita. Untuk menghadapi semua dari sudut pandang yang ilahi. Bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong. Ada Tuhan yang tidak berubah. Ada Tuhan yang bertanggung jawab. Ada Tuhan yang menata masa depan. Ada Tuhan yang bukan cuma sejarah ataupun hari. Ada Tuhan untuk hari ke depan. Itu sebenarnya cukup membuat saya, Bapak Ibu Saudara tenang. Dan wajah kita bersinar. Amin. Bapak Ibu Saudara, apalagi suka ada di hadirat Tuhan. Saudara-saudara, apalagi suka ada di hadirat Tuhan. Apalagi katanya suka intim dengan Tuhan. Bukankah seharusnya ketenangan Tuhan yang kita intimi menjadi ketenangan kita. Kesukaan Tuhan menjadi kesukaan kita. Apalagi suka ada di hadirat Tuhan. Seperti merpati di tempat rahasia. Sehingga elok wajahnya. Tenang. Kata-katanya merdu memuliakan dia. Dia selalu berkata Tuhan ajaib. Dia penolong, dia heran. Jadi kembali ke Pengkhotbah 8 ayat 1. Siapakah seperti orang berhikmat. Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara. Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Baiklah, tiap-tiap waktu kita mau bercermin diri bahwa ada Yesus dalam kita. Hikmat itu. Ada firman Tuhan. Di mana kita cuma bisa berkata ya terhadap semua perkataan. Dan itu akan membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bercahaya, tenang. Tuhan menolong kita. Mari kita lanjut dengan parameter memiliki hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 107, kita mulai uji. Benarkah ada hikmatnya Tuhan? Kesanggupannya Tuhan melihat dan menyelesaikan semua perkara. Ada hikmat yang adalah Yesus sendiri. Mazmur 107 ayat 43 berkata, siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang berhikmat, termasuk hamba-hamba Tuhan yang berhikmat, Bapak Ibu Saudara dan saya, petunjuknya adalah pertama, ia akan berpegang pada semuanya ini. Semuanya ini apa? Saya menyebut beberapa hal saja. Yang pertama, kita membaca di Mazmur 107 tapi ayat 1 dan ayat 2. Selalu bersyukur saya tulis. Ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang telah ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang punya hikmat Tuhan, anak Tuhan, jemaat yang punya hikmat Tuhan, petunjuknya kelihatan. Sebab ini ciri yang melekat kuat. Apa itu? Selalu bersyukur. Ayat itu berkata, biarlah orang yang ditebusnya mengatakan, bersyukur Tuhan, Engkau baik, dan seterusnya. Mari kita mau suka bersyukur. Apalagi kita sudah ditebus dari kuasa maut, dari kuasa dosa. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dia dideritakan begitu rupa. Kata-kata klise yang tidak mau saya buang. Dia diperlakukan semau-maunya. Saudara-saudara, dia dipukul, dia didera, dia dicambuk, dia diludahi, dia ditendang. Dia disalibkan. Kepalanya dihancurkan dengan mahkota duri. Dia tidak melakukan salah. Tapi dia rela mati untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara. Ayat itu berkata, biarlah orang-orang yang ditebus bersyukur. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pagi ini tahu bersyukur sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus di salib. Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang berhikmat. Amin. Sudah ditebus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, ini berkat di atas berkat. Ini kebutuhan di atas segala kebutuhan. Tuhan tolong saya untuk tidak mengkhotbahkan yang lain, kecuali Yesus yang mati menebus dosa. Saya bisa khotbah dengan topik-topik lain, tetapi tidak boleh tinggalkan kasih Yesus yang besar, yang telah menebus, dan orang yang sudah ditebus oleh darah harus bersyukur. Ya, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Ayat yang ke-15, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang terlalu baik sekali. Saya mengenal Dia. Sungguh Dia pribadi yang ada. Dia bukan cuma tebus kita dan selamatkan kita, tapi Dia sanggup memelihara, sanggup menolong. Dia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi Bapak Ibu Saudara. Layak kita bersyukur karena Dia. Amin. Dia bukan cuma tebus kita, tapi Dia menolong dan membuat segala sesuatu. Kalau tidak bisa bersyukur, kita bukan jemaat yang punya hikmat. Ayo bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih sudah tebus saya. Terima kasih selamatkan saya. Terima kasih menolong dengan caranya yang ajaib. Tuhan luar biasa.
Dan Tuhan mau siapa yang berhikmat memegang semuanya itu. Pegang. Tanda Bapak Ibu Saudara dan saya, jemaat yang berhikmat. Kalau tidak pegang kebenaran ini, kita nggak bisa bersyukur. Kita bukan jemaat yang berhikmat. Lanjut yang kedua. Jemaat yang berhikmat, dia akan pegang ini. Pegang apa? Dia tidak akan menista Tuhan. Baik, Mazmur 107 ayat yang ke-10. Saya akan membacanya demikian. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Perhatikan. Terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Saudara-saudara, jangan cepat salahkan Tuhan. Untuk semua peristiwa buruk terjadi. Jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Apabila sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita. Coba Tuhan berkata, yang berhikmat pegang kebenaran ini. Kebenaran yang mana? Ayat yang ke-11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Kata memberontak bahasa asli, bahasa Ibrani ditulis marah. Walaupun tidak serumpun dengan bahasa Indonesia, tapi kok hampir sama ya. Marah Ibrani berarti melawan Tuhan. Tidak menurut, memberontak. Itu marah dalam bahasa Ibrani. Saudara-saudara, ini yang harus kita pegang. Rupanya, selain ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa terjadi. Kalau kita suka atau pernah ditundukkan dalam kesusahan dan tergelincir. Karena kita memberontak. Karena kita melawan. Karena kita tidak menurut perintah Allah. Dan Tuhan bilang yang berhikmat, pegang kebenaran ini. Supaya jangan sampai terjadi dalam kita. Selalu saya mau sampaikan kebenaran yang seimbang. Bahwa semua yang baik yang telah Tuhan janjikan digenapi bagi jemaat GPDI Jajak. Amin. Tapi tolong mengerti bahwa seperti yang baik terjadi padamu, demikian juga aku akan menjadikan yang tidak baik berimbang. Supaya apa? Supaya kita pegang ini. Jangan sampai yang tidak baik terjadi. Karena kita memberontak dia. Karena kita melawan dia. Karena kita tidak menurut perintah-perintahnya. Ayat itu berkata, dan mereka menista nasihat yang maha tinggi. Mereka memandang rendah nasihat Tuhan. Tuhan bilang jemaat yang berhikmat, ciri yang melekat. Dia bukan cuma mengerti ngadepi masalah-masalah karena banyaknya pengetahuan firman Allah. Bukan. Hanya itu. Tetapi jemaat yang berhikmat, dia tahu bersyukur. Apalagi sudah diselamatkan oleh korban Yesus. Tapi jemaat yang berhikmat juga dia pegang kebenaran. Saya tidak mau memberontak kepada perintah Tuhan. Baik, kita melanjut. Bapak Ibu Saudara, siapakah orang yang berhikmat? Orang yang berhikmat adalah dia memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Itu Mazmur 107 ayat 43 tadi. Ya. Bapak Ibu Saudara dan saya yang berhikmat bukan hanya pegang semua ini, artinya pegang kebenaran ini. Kita akan belajar di lain waktu, selain bersyukur apalagi, selain jangan memberontak apalagi, nanti kita belajar. Tapi kita langsung yang kedua,
Jemaat yang berhikmat, anak-anak Tuhan yang berhikmat adalah anak Tuhan yang mengerti kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Doa kami tiap pagi, Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang gak pernah habis, gak pernah berhenti. Aduh, Tuhan itu ada-ada ya. Dan itu berlaku bagi jemaat GBDI Jajak juga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang berhikmat ngerti kemurahan Tuhan. Dia ngerti arti kebaikan. Bukan cuma mengerti karena ngalami. Tapi Bapak Ibu Saudara, seperti pemazmur dengan apakah akan kubalas segala kebajikan. Itu artinya ngerti bahwa keberadaannya karena kebaikannya. Kebisaannya karena kemurahannya. Ngerti bahwa apa yang ada padanya sehat, kuat, diberkati, dan lain sebagainya. Bukan karena dirinya, tapi memang karena ada pihak luar yang memberinya. Itulah Tuhan, sumber segala-galanya. Dan jemaat yang berhikmat ngerti kemurahan Tuhan dalam artian dia menjadi jemaat yang seperti Tuhan mau. Saya pinjam ayat dari Yos dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang berhikmat, dia ngerti bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Lalu dia akan menjadi seperti yang Tuhan mau. Dia akan buang segala kejahatan. Tolong jemaat GBDI Jajak. Sekalipun hidup di dalam dunia dengan segala pengaruhnya, mari kita minta Tuhan tolong kita supaya jangan menjadi jahat. Hati kita enggak jahat, pikiran kita enggak jahat, semua kelakuan kita enggak jahat. Kalau benar Bapak Ibu Saudara dan saya telah mengecap kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau benar Bapak Ibu Saudara dan saya ngerti kemurahan Tuhan, kita seperti bayi yang baru lahir. Artinya selalu rindu Tuhan. Minggu lalu, 2-3 minggu lalu Yos katakan ini. Kita harus dewasa sepuncak-puncaknya. Tetapi juga dalam hal kerinduan akan Tuhan. Mesti seperti bayi yang selalu rindu. Rindu Tuhan, rindu hadiratnya, rindu firman-Nya. Saudara boleh buka YouTube khotbah dari Yos beberapa waktu lalu. Nanti ayat 4, seperti batu hidup. Batu yang siap diproses sehingga kita seukuran. Nah, itu goal kita. Jadi jangan jadi Kristen yang tidak bertanggung jawab. Ngertilah kemurahan Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara dan saya disebut jemaat yang berhikmat. Dan saya berdiri di depan jemaat yang berhikmat. Amin. Baik, mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saya senang dengan terjemahan yang saya dapat. Akan memburu, akan mengejar aku. Kemana Bapak Ibu Saudara jemaat GBDI Jajakan, semua kita ada. Dia cari, dia buru, dia kejar sampai dapat.
Ini luar biasa. Dan aku yang sudah terima kebajikan dan kemurahan Tuhan akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bisa berkata amin? Itu baru jemaat yang punya hikmat. Diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, sepanjang masa. Memang bahkan sampai mati tidak ada rumah Tuhan bangunan secara fisik. Memang nanti setelah Daud meninggal, lalu Salomo yang membuat bangunan bait suci secara fisik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua telah disediakan. Dia tidak berkata urusannya Salomo nanti. Aku enggak mau tahu mau berdiri rumah Tuhan atau enggak mau tahu. Tapi saudara-saudara dengan berkata aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa menjadi kerinduannya. Dia persiapkan semua bahan-bahan selagi ia bisa buat. Selagi ia dapat berbuat untuk Tuhannya. Dia kerjakan, dia siapkan semua. Dan sekalipun tinggal di pondok saja. Daud tinggalkan istananya, lalu duduk di hadapan Tuhan. Sebab rumah Tuhan waktu itu masih dalam bentuk kemah. Rumah Tuhan, tempat ibadah, di mana Daud yang sudah merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, menjadi contoh anak-anak Tuhan yang berhikmat. Teruslah berhikmat, dengan tahu bersyukur. Teruslah berhikmat, dengan pegang kebenaran, pegang semua. Saya tidak mau jadi anak Tuhan yang suka memberontak kepada perintah Tuhan. Jadilah jemaat yang berhikmat. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang mau menjadi seperti Tuhan mau. Mengerti kemurahan Tuhan. Mengapa? Saya mengakhiri dengan jawaban. Sebab dia belum selesai. Saudara-saudara, kemurahan-kemurahan Tuhan yang telah kita alami, tolong kita tahu, Tuhan masih mau menyatakannya ke depan. Amin. Dia belum selesai. Saya berpikir setelah mantu selesai, sempat saya berpikir itu, tapi saya secepatnya sadar, Tuhan belum selesai. Dia masih mau menyatakan kemurahan, kebaikannya ke depan. Saya tidak mau berhenti melihat kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa beberapa waktu lalu. Saya masih mau melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih di perjalanan juga untuk jemaat GPDI Jajak. Amin. Mari jadilah jemaat yang berhikmat. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
Tuhan, ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, selalu puji, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kami memuji Engkau Tuhan. Saya mengerti akibat dampak dari pandemi COVID ini. Ada kesukaran-kesukaran dalam bekerja. Omset mungkin menurun. Di antara banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi mari kita pandang dari sudut mata Tuhan. Bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada, Dia selalu ada. Dia mau menyatakan kemuliaannya pada waktunya. Mari kita mau berhikmat. Mari kita mau berhikmat. Mari kita mau berkata, Tuhan, Engkau baik apapun terjadi. Apalagi yang baik kita terima. Apalagi yang manis kita dapat. Apalagi pertolongannya tidak pernah berubah. Apalagi Tuhan terlalu baik. Jadilah berhikmat. Haleluya, haleluya. Dan mari kita mau perhatikan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau belum selesai. Engkau belum selesai. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu bahkan yang masih dalam perjalanan. Terima kasih buat kemuliaan yang lebih besar. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang layak kami Terima puji. kasih Tuhan. Engkau yang layak kami puji ya Tuhan. Karena besarlah kemurahan-Mu, kasih-Mu Terima yang Kau selimpahkan bagi kami ya Tuhan. Biarlah menjadi doa kami sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami hikmat kepada kami semua ya Tuhan. Karena hikmat yang daripada Tuhan, kami boleh mengerti kasih-Mu. Kami boleh mengerti kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan, Engkau yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Engkau yang sudah mengampuni dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh bertambah di dalam kami mengasihi Engkau. Kami bertambah kuat di dalam Engkau. Di dalam menghadapi apapun kesukaran di dalam dunia ini Tuhan.
Dengan hikmat-Mu kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tetap mengasihi Engkau, tetap kami setia di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih di Terima pagi kasih, hari ini Tuhan. Sebentar kami akan menikmati kasih-Mu, yaitu melalui korban-Mu di kayu salib. Kami akan makan, minum tubuh Amin. darah Tuhan. Supaya tubuh darah Tuhan yang kami akan nikmati sebentar membawa kami kuat di dalam Engkau, bertambah di dalam kami mengasihi Engkau. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Amin. Engkau sudah mati tersalib menjadi korban Ya. untuk keselamatan jiwa kami, Ya, Tuhan. untuk mengampuni dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih. beri iman kepada kami semua. Di dalam kami makan tubuh minum darah Tuhan, supaya tubuh darah Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Yang sakit boleh disembuhkan, Amin. yang lemah boleh dikuatkan ya Tuhan. Melalui tubuh daging, tubuh darah Tuhan sebentar, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan kami mau bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, tambahkan iman kami, kasih kami kepada Tuhan. Makan tubuh minum darah Tuhan sebentar ya Tuhan. Ya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yesus, Kau sungguh baik. Sementara perjamuan suci dipersiapkan, nyanyi lagu ini dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Tetap di hadirat-Nya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan semuanya. Ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu puji, mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tubuh dan darah-Mu yang sudah dibagi-bagikan. Sebentar kami akan makan dan meminumnya. Kami ingat kasih-Mu yang besar. Itulah sebabnya layakkan kami semua untuk makan dan minum tubuh darah. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Biar semua orang yang telah ditebusnya bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau makan tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Terima kasih buat darah yang mahal. Hapus segala dosa kita dengan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darahnya dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih yang heran, kasih yang ajaib. Kasih yang menyertai kami. Bahkan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kami bersyukur berkorbanmu di kayu salib. Makan minum tubuh dan darahmu, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit jamah sembuh dalam nama Yesus. Susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Sesuatu terjadi dan namamu dimuliakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyi lagu ini, doa Yabes. Haleluya. Supaya firman dan namamu dimuliakan. Kiranya perlindungan darahmu yang berkuasa juga atas setiap kami Tuhan. Supaya dengan tubuh sehat kuat dari Tuhan, kami pakai untuk memuliakan namamu. Besertalah dengan umatmu sekarang dan seterusnya. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan.